Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewenangan penyidik KPK. Kita ketahui bahwa KPK dalam menangani kasus korupsi selain pencegahan tentu ada penegakan hukum ya. Penegakan hukum atau penindakan terhadap kasus korupsi dimulai dari proses penyidikan hingga penuntutan. Ya, termasuk juga nanti ketika melaksanakan perintah pengadilan ya untuk mengeksekusi barang-barang sitaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewenangan penyidik KPK. Sebagaimana kita ketahui dalam aturan penyidik KPK bisa menggunakan hukum acara pidana yang ada di KUHP kewenangannya, kemudian juga di Undang-Undang Tipikor dan juga di Undang-Undang KPK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewenangan KPK yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi ya dari Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi yang kedua. Dalam hal ini kita harus paham bahwa ada kewenangan-kewenangan khusus ya di Undang-Undang KPK ini ya. Jadi kalau KPK ya pada umumnya menggunakan hukum acara pidana, tapi kalau diatur dalam Undang-Undang Tipikor, apalagi diatur di dalam Undang-Undang KPK, maka yang berlaku adalah Undang-Undang KPK. Dan Undang KPK ini mengatur yang lebih khusus daripada KUHP, yang pertama. Kemudian yang kedua, mengatur juga hal yang belum diatur dalam KUHP. Seperti itu. Nah, kita akan lihat apa saja kewenangan-kewenangan penyidik KPK yang diatur di dalam KUHP. Pertama, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Jadi dalam pasal 12 ayat 2 ya, poin A itu diatur bahwa penyidik KPK bisa berwenang untuk memerintahkan kepada instansi yang terkait melarang bepergian ke luar negeri seseorang. Artinya siapa saja, nggak harus tersangka, tentu yang ada kaitannya ya. Ya tentu dalam hal ini imigrasi ya, yang akan memberikan yang akan mencekal ya, bahasa kita sehari-hari kan mencekal ya. Tapi kalau bahasa hukumnya melarang orang bepergian. Tapi kalau kita bahasanya cekal ya. Jadi KPK akan mengirimkan surat, artinya ini sudah proses penyidikan ya. Penyelidikan belum bisa untuk mencekal orang karena memang ini sudah pro justisia ya. Artinya KPK mengirim penyidik KPK ya, tentu pimpinan KPK ya akan mengirim surat gitu kan, apakah melalui deputi gitu ya. Yang jelas surat itu pas dasarnya adalah penyidikan, kemudian siapa orangnya bisa tersangka atau orang lain ada kaitannya, yaitu saksi misalnya, karena ditakutkan dia akan ke luar negeri. Nah kalau ke luar negeri tentu akan lebih berat gitu kan, untuk bisa kalau dia ternyata di luar negeri untuk waktu yang lama. Nah ini makanya kenapa pencekalan penting, supaya dia masih berada di Indonesia, artinya masih berada di teritorial Indonesia, sehingga akan lebih mudah dicari ya. Baik itu kalau dia saksikan surat perintah membawa kalau tidak datang beberapa kali gitu kan, ataupun dia tersangka bisa sprint tangkap, artinya kita bisa menangkap selama masih di wilayah Indonesia sesuai dengan asas teritorial ya dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kan kadang-kadang kita melihat ya, nanti dari pihak imigrasi menyampaikan si ini dicekal ya, tentu saja hanya menyampaikan dicekal ya untuk kasusnya apa dan sebagainya ya. Pihak imigrasi menyerahkan kepada KPK. Jadi itu teman-teman. Yang pertama, penyidik KPK dalam penyidikan bisa mencekal. Kemudian meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
Ya, jadi kita bisa meminta keterangan baik itu berupa dokumen ya maupun keterangan dari pegawai banknya ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya ya, asuransi dan sebagainya ya. Jadi kita bisa minta keterangan untuk tersangka. Dalam hal ini ketika seseorang tersangka memang diatur ya, ada yang lebih spesialis lagi yaitu undang-undang tentang perbankan gitu kan, tentang Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya dia saksi, nanti kita akan bahas, ya dia bisa diblokir gitu kan, tapi untuk minta keterangan kita nggak bisa tanpa adanya surat kuasa ya dari saksi yang kita periksa. Tapi kalau tersangka pasti akan langsung diberikan. Misalnya dari bank A, bank B, bank C, ketika tersangka pasti kita akan diberikan rekening keuangannya seperti itu. Kemudian yang C ya, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain. Nah, di sini ya, kalau tadi kan meminta keterangan artinya akan dapat keterangan ya, biasanya sih mutasi rekening ya. Kemudian apalagi biasa kalau kita kalau kita membuka rekening kan ada tuh yang awal tuh kita ada KTP kita, ada formnya dan sebagainya, itu pasti akan diberikan juga seperti itu. Nah, kalau tadi keterangan kan hanya tersangka langsung diberikan. Nah, kalau yang C, kalau blokir itu bisa siapa aja yang diduga, baik itu tersangkanya, terdakwanya, kalau dia bidang udah sampai ke penuntutan, ataupun yang ketiga, ya saksi pun juga bisa, atau orang lain ada kaitannya. Jadi itu bisa diminta blokir. Tapi untuk keterangan tadi saya katakan hanya tersangka saja, kecuali ya diberikan kuasa. Misalnya si A saksi, ya kita sudah blokir. Kemudian si A mau memberikan kuasa kepada kita sebagai penyidik untuk membuka dan kita menyampaikan kepada bank, nanti bank akan memberikan kalau ada itu, seperti itu. Kemudian yang keempat, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Nah, ini juga sangat penting gitu ya. Namun biasanya ketika KPK menentukan tersangka apalagi ditahan, ya otomatis ya akan diberhentikan sementara, dan itu kan juga diatur dalam aturan-aturan lain ya. Nanti biasanya kalau dia kepala daerah akan ada PLT-nya gitu kan, kalau dia pejabat juga ada PLT-nya dan sebagainya, sampai nanti mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jadi ya walaupun dia ditahan gitu ya, sekali lagi asas praduga tak bersalah, makanya diberhentikan sementara, nggak permanen. Tapi ada juga yang bagus ya, progresif, ya langsung dipindahkan gitu kan. Nah, kemudian diganti kalau mungkin instansi ya, dicari. Pertama kan tentu ada ini dulu ya, ada PJ atau PLT-nya ya. Nanti habis itu ya kalau dia eselon 2 atau eselon 1 tentu ada dalam jabatan seperti itu, atau mungkin mutasi dan sebagainya. Tapi intinya kalau dia tersangka ya secara aturan pasti dia akan diberhentikan sementara. Dan kenapa bukan permanen ya? Karena kan kita masih asas praduga tidak bersalah gitu kan, sampai nanti punya kekuatan hukum tetap. Kemudian meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait. Nah, ini kalau misalnya kekayaan biasanya kan minta ke LHKPN gitu ya. Ini kan antar kedeputian lah kalau di KPK, dari penindakan ke kedeputian pencegahan. Nah, kalau pajak, nah ini pajak. Nah, tadi pajak kita akan meminta kepada Menteri Keuangan ya, CQ Dirjen Pajak ya, untuk membuka. Kenapa pajak ini penting? Supaya kita bisa mengetahui profil dari orang yang kita target ini sebagai tersangka ini misalnya. Jadi atau perusahaan-perusahaannya dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat apakah wajar atau tidak, seperti itu. Dan ini juga penting ketika pembuktian, dia mengatakan bahwa memang penghasilan 10 miliar tapi dia bayar pajaknya aja tentu minimalis gitu kan. Nah, ini kan bisa jadi bukti bahwa orang ini tidak tidak jujur ya dalam menyampaikan SPT-nya, atau bahkan memang
ya dia tidak jujur menyampaikan dia punya penghasilan 10 miliar karena penghasilannya sebanyak seperti itu gitu. Saya itu juga kita bisa melihat bagaimana fluktuasi atau mungkin biasanya ada aset-aset juga ya di dalam pajak. Jadi kita bisa melihat juga penghasilannya dari mana dan sebagainya. Pokoknya banyak lah, data pajak itu sangat penting. Itu sebenarnya mungkin data pajak itu kalau bukan penyidikan ada data yang sangat rahasia. Tapi kan karena penyidikan kita bisa membuka itu, apalagi ya diatur dalam undang-undang. Kemudian menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, ya, perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan lisensi secara konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup, ya, ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Ya, jadi misalnya ada transaksi jual beli gitu ya, itu bisa kita minta untuk dipending ya, tapi ya bahasanya sementara ya. Misalnya jual beli mobil, rumah gitu kan, atau apapun lah ya, pencairan asuransi. Nah, itu kita bisa diminta untuk menghentikan sementara ya, karena ada bukti pembuktian cukup, misalnya di situ mengalir uang hasil korupsi atau ternyata dibayari dari uang hasil korupsi ya, dugaannya seperti itu. Tapi ya tetap sekali lagi nanti pengadilan yang akan memutuskan seperti apa. Kadang-kadang pernah juga ada itikat baik ya, misalnya suatu dia udah kredit nih 10 kali gitu kan, ada itikat baik lah dari leasingnya, udahlah kita bayarin gitu kan ya. Jadi dia mobilnya didapat, uang sudah dibayarkan dikembalikan oleh leasing gitu kan, ataupun hal-hal lain lah. Karena memang kalau pihak yang beritikat baik diatur juga ya, kita harus menghargai juga gitu kan. Ada pihak yang punya inisiatif proaktif gitu ya, bahwa mereka beritikat baik untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya rumah ya baru 10 kali cicilan, akhirnya sama developernya udah dibayarin. Berarti kan ribet sampai nanti pengadilan gitu kan, bisa berapa lama dia sampai dia ingkrah gitu kan. Belum nanti kalau misalnya ya pernah juga misal kalau dia ada PK gitu kan, sementara terlanjur dilelang atau sebagainya, jadi gimana? Kemudian belum lagi penurunan aset seperti itu. Jadi itu yang paling penting supaya biasanya kalau yang konsultan hukumnya bagus ya, bank akan menyampaikan pada udah bang bayarin aja gitu kan, atau developer ataupun leasing ya kan, udah kita bayarin aja lah, baru setelah 10 kali cicilan, nantinya mau kita bayar 10 kali yang dibayarkan plus DP-nya gitu ya. Nanti kita ya mobil kan kita jual lagi aja gitu kan, daripada nanti kan ya istilahnya ya kalau nggak di bawah pengawasan oleh leasing dan sebagainya kan tentu mereka nggak paham bagaimana gitu kan. Nah, walaupun memang penyidik tetap punya ini ya, melalui unit labuksi ya, pengolahan barang bukti gitu kan, untuk bisa menjaga supaya tidak turun ya. Tapi kan tentu kan waktu ada harga turun ya, mungkin mobilnya masih bagus tapi harga turun dan sebagainya. Akhirnya biasanya gitu, leasing kompromi atau developer kompromi, udah kita bayarin saja seperti itu. Jadi ini yang sangat penting ya. Jadi sebenarnya hukum penyidikan itu kan sangat penting gitu ya, untuk komunikasi sebenarnya. Jadi penyidik bisa aset recovery secara komplit, misalnya ada 10 miliar yang masuk ke dalam rumah yang harganya 30 miliar ya, tetap akhirnya bisa kita tarik. Kemudian developer pun juga artinya dia tidak rugi amat gitu kan, dia bisa jual lagi ke tempat yang lain seperti itu. Sekaligus juga ya dia tidak akan tentu akan selesai kan masalah hukumnya ya, pegawainya tentu tidak ketika sudah memberikan keterangan akan selesai dan akhirnya selesai gitu kan, bahwa rumah jadi kembali milik mereka mengembalikan uang sudah dibayarkan beserta mungkin ada DP-nya dan sebagainya secara penuh ya. Itu intinya secara penuh gitu kan, dan penyidik pun juga ya tidak mengurusin lagi barang bukti tersebut seperti itu, karena kan tentu masih banyak lagi kerjaan yang lain untuk mengurus yang lain seperti itu. Kemudian meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti luar negeri. Nah, ini
beberapa kali lah saya juga sering gitu ya. Ya kita minta bantuan Interpol untuk kalau misalnya ada DPO buronan gitu kan. Kemudian kerjasama dengan apa namanya kutip KPK negara lain ya. Misalnya CPIB yang ada di Singapura atau MSCC yang ada di Malaysia ya, ataupun yang lainnya lah seperti itu. Apa namanya pernah juga kerjasama dengan AFP AFP ya, ketika saya memeriksa saksi di Australia, saksi orang Indonesia ya, tapi tentu kita harus nuwun lah. Kita ketemu dengan AFP-nya ya di kedutaan besar Australia, kita akan memeriksa, dia nanya di mana, oke, seperti itu. Dan kita meriksa walaupun misalnya waktu itu di konjen di Sydney ya, tapi itulah apa namanya sopan santun dalam hubungan internasional. Termasuk juga kita berkali juga memeriksa di Singapura itu ya, di tempatnya di apa namanya tempatnya itu di CPIB ya, teritorial mereka, karena saksinya maunya dipisah di situ karena mereka tahu kalau dipisah di wilayah kita kan itu wilayah teritorial kita mungkin kalau dia takut nanti akan ada fitur perintah membawa kah gitu kan, atau kalau dia tersangka ditangkap dan sebagainya. Jadi mereka biasa maunya di sana. Kalau di Malaysia jadi berbagai macam ya. Kalau di Malaysia kita meriksa orang Malaysia, dan sekali lagi semuanya ada voluntary ya, tidak ada paksaan. Makanya itulah kita komunikasi gitu kan. Jadi sebelum kita datang tentu kita komunikasi, mau datang nggak dia, kalau datang oke kita ke sana, kita akan berhubungan dengan pihak-pihak terkait. Kalau di Malaysia, warga negara Malaysia, dan dia mau diperiksa di kedutaan besar Indonesia, tapi ya didampingi oleh MSCC, dan hubungan kita juga baik dah dengan mereka. Jadi itu kita bisa melakukan pencarian, penangkapan dan pengembangan barang bukti luar negeri, tapi tetap dengan asas teritorial lagi ya, itu wilayah mereka. Karena tentu kita nggak bisa melakukan apa-apa di negara orang lain ya. Apalagi nanti kita bisa dituduh macam-macam, bisa dituduh spy lah, mata-mata lah dan sebagainya. Itu adalah pergaulan internasional, sopan santun itu sangat penting gitu ya. Sama seperti mereka ke kita kan, waktu itu mereka akan minta bantuan kita dan kita akan terbuka karena kan asas resiprositas ya, timbal balik. Jadi kalau mereka kemari pun ya kita akan sambut dengan sangat baik gitu kan. Mereka mau ngapain kita akan bantu, seperti itu. Walaupun memang ada aturan, ada hal yang penting ya, misalnya ya kalau di Singapura kita hubungannya baik gitu ya, namun ketika bicara dengan hukum ya strict ya, misalnya yang nggak bisa mereka mendeportasi gitu ya nggak masalah, karena kan itu bukan kayak kita, hubungan kita bukan personal ya, tapi kan udah government to government. Ketika nggak ada perjanjian ekstradisi misalnya ketika dulu gitu ya, ya kita nggak bisa ya memaksa dan sebagainya, seperti itu. Kemudian meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ya. Misalnya kalau kita nangkap orang, kita geledah gitu kan, ya tentu semua itu akan minta bantuan kepada kepolisian, karena kepolisian adalah bagian dari penegakan hukum, keamanan, ketertiban, menjaga keamanan gitu ya. Dan mereka akan menjaga kita ya. Kita kan sering lihat kan, begitu ada penggeledahan pasti teman-teman kepolisian akan ikut terlibat seperti itu untuk mengamankan wilayah. Biasanya kita tuh akan berkirim surat ya kepada wilayah-wilayah yang akan kita geledah. Penyitaan pun juga saya beberapa kali nyita gitu kan, terutama tempat-tempat yang kita anggap keamanannya kurang gitu ya, kita minta bantuan untuk bisa diamankan ya. Jadi kemudian juga misalnya ketika menyita kendaraan, kita minta bantuan kepada kepolisian untuk register benar nggak nih kendaraannya, nomor rangkanya kah ya, jadi penting juga gitu kan. Jadi untuk samakan dengan STNK-nya, seperti itu. Kemudian penahanan ya, kemudian penahanan kita bisa sama misalnya dengan, kalau misalnya di KPK penuh biasanya itu ada di rutan-rutan lah. Jadi ini sudah diatur sebenarnya kewenangan penyidik, kita bisa bersama dengan siapapun baik dalam maupun luar negeri. Jadi di situ teman-teman kewenangan penyidik KPK. Namun sekali lagi kewenangan ini baru akan berjalan ketika ada kasus yang ditangani. Dan kita berharap bahwa kewenangan penyidik ini itu bisa dipergunakan dengan baik sebagaimana semestinya,
kemudian ya tidak ada abuse of power, kemudian juga tidak dijadikan sebagai alat untuk seperti pengalaman misalnya kasus Robin gitu ya. Jadi karena penyidik KPK gitu kan, jadi orang pada takut dan memberikan uang seperti itu. Jadi saya pikir penyidik KPK adalah orang-orang berintegritas. Penyidik KPK bekerja untuk bangsa, untuk negara, dan penyidik KPK adalah orang-orang pilihan ya, the chosen people, dan tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab pekerjaan tupoksi, tapi juga amanah dari rakyat Indonesia. Dan penyidik KPK harus independen ya, dan harus bekerja berdasarkan alat bukti, dan kewenangan sudah diberikan, dan tinggal bagaimana bisa memberantas korupsi demi Indonesia yang bebas dari korupsi. Salam anti korupsi.